Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, biasanya saya membahas atau mengajak kita untuk belajar dari ayat per ayat dalam tiap-tiap bagian yang saya juga coba belajar dan temukan lalu membagi untuk kita bersama-sama. Nah, kali ini ada 40 ayat, saya juga akan membahasnya, tapi tidak 40 satu persatu, tapi saya akan mencoba untuk membagi ke dalam beberapa bagian yang saya pahami untuk menolong kita belajar tentang apa yang menjadi kebenaran-kebenaran yang kita ambil untuk menopang kita dalam pertumbuhan iman kita kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui kitab Mazmur pasal yang ke-37. Saudara, jika saudara ikut kemarin di kitab Mazmur pasal 36, kita menemukan juga tentang nasihat bagi orang fasik dan kasih setia Allah. Dan satu kata untuk kejahatan, untuk hal-hal yang tidak baik, untuk hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, itu disebut oleh sang pemazmur sebagai kefasikan. Karena itu setiap kali kita bahas atau kita lihat isi kitab Mazmur, kita akan menemukan tentang kefasikan selalu menjadi bagian yang dibicarakan. Dan kali ini di kitab Mazmur pasal 37 kita juga akan melihat itu. Nah, saya mencoba untuk membagi kitab Mazmur pasal 37 ke dalam 4 bagian besar berdasarkan pada isi dari kitab Mazmur ini, dan hampir saja sama seperti isi dari Mazmur-Mazmur sebelumnya yang pada umumnya bicara tentang kebaikan Tuhan, nasihat pada orang-orang yang percaya pada Tuhan, dan juga sekali lagi tentang hal-hal yang harus kita lihat dalam perilaku atau karakter kefasikan. Nah, saudara, mari kita ikuti. Saya mencoba membagi ke dalam 4 bagian. Bagian yang pertama saya beri judul kecil adalah bagaimana sikap orang percaya kepada keberhasilan, kesuksesan, kekayaan yang diperoleh dengan cara-cara yang salah, yaitu dengan kejahatan, kecurangan, atau kelicikan. Jadi keberhasilan akibat atau keberhasilan yang didapat dengan cara licik, cara jahat, cara curang, kekayaan atau harta benda secara jasmani yang diperoleh dengan cara-cara yang tidak baik. Bagaimana sikap orang yang percaya, bagaimana kita orang percaya melihat situasi itu atau bersikap terhadap situasi tersebut. Itu yang saya lihat sebagai bagian yang pertama. Nah, untuk itu kita menemukan bagaimana sikap kita sebagai orang percaya. Saya melihat terdapat dalam beberapa ayat. Yang pertama itu terdapat pada ayat yang pertama. Demikian ayat pertama, janganlah marah karena orang yang berbuat jahat, janganlah iri hati kepada orang yang berbuat curang. Nah, itu sikap untuk kita diberi nasihat. Dan ayat yang ke-7 bagian B, janganlah marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Dan ayat yang ke-8, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Janganlah marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Dan ayat yang ke-17, saya mencatatnya di ayat yang ke-17, sebab lengan orang fasik dipatahkan. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, di bagian pertama ini bagaimana sikap orang-orang yang percaya kepada Allah, kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus terhadap situasi di sekeliling kita yang kita tidak bisa bilang bahwa itu hanya cerita, tapi itulah kenyataan. Situasi tentang orang-orang yang memperoleh kesuksesan, orang yang sukses, orang yang kaya, orang yang berhasil dengan cara-cara jahat. Biasanya kita cerita, kenapa orang yang jahat ini, orang yang korupsi ini, orang yang curang ini bisa hidup dengan senang atau kelihatan punya segala sesuatu, padahal kita tahu orang-orang tersebut itu tidak baik, atau mereka mendapat semua hasil itu dengan cara yang tidak baik. Nah, nasihat untuk kita itu berulang kali sang pemazmur mengatakan, jangan marah, berhenti marah, tinggalkanlah panas hati, jangan iri kepada orang-orang tersebut. Kenapa? Karena di ayat yang ke-8 ia juga menjelaskan bahwa sebab marah hanya membawa atau menghasilkan kejahatan. Nah, saudara-saudara, rupanya itu ketika kita marah
karena melihat orang melakukan kejahatan, ketika kita iri hati karena melihat orang melakukan hal yang salah atau orang berhasil dengan cara licik, cara korupsi, cara menipu, lalu mereka kelihatan punya ini dan itu, ambil untung sendiri, dapat sendiri, atau di hidup kita setiap hari misalnya dalam hubungan persaudaraan ada di antara kita saudara-saudara kita yang secara ekonomi lebih mampu karena dia curang dalam hal-hal membagi ahli waris kah, harta waris kah, lalu dia menjadi orang yang curang. Nah, jangan marah sebab marah bisa menimbulkan kejahatan juga. Nah, misalnya kalau kita lihat keadaan itu lalu kita marah dengan berkelahi atau marah dengan menuntut, marah dengan simpan dendam, marah dengan simpan sakit hati, marah dengan curiga, marah dengan iri hati, maka kemarahan itu justru akan menimbulkan kejahatan bagi diri kita sendiri. Jadi kita yang sebenarnya baik ikut-ikutan menjadi tidak baik karena iri hati terhadap orang yang kelakuannya tidak baik, marah terhadap orang yang kelakuannya tidak baik, cemburu terhadap orang yang kelakuannya tidak baik, akibatnya kita menjadi orang yang juga tidak baik. Nah, karena itu kita diberi nasihat, jangan marah, jangan iri hati terhadap orang-orang yang melakukan hal-hal kefasikan atau karakter atau perilaku kefasikan. Ini nasihat yang baik sekali saudara-saudara, sebab nasihat ini mengajar kita supaya kita tetap menjadi diri kita sendiri yang baik. Meskipun di sekeliling kita ada gelombang, kita jangan kemudian ikut-ikutan ikut dalam arus itu untuk menjadi orang yang kemudian terbawa dalam arus yang tidak baik. Jadi tetaplah menjadi orang yang baik di tengah situasi, di tengah keadaan yang tidak baik. Peganglah sifat yang baik meskipun orang berperilaku tidak baik terhadap kita, sehingga kita jangan ikut ambil bagian di tengah-tengah orang yang melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, sehingga kita benar-benar ada di jalan yang lurus, kita benar-benar ada di jalan yang diizinkan Tuhan dan memberkati kita sebagai orang yang melakukan hal-hal yang baik. Ini artinya orang yang berprinsip, yang tidak terpengaruh di sekeliling hidupnya, yang tidak kemudian menjadi orang yang tidak baik karena orang tidak baik di sekitar dia, padahal ia adalah orang yang baik. Nah, memang di bagian seperti begini itu kita juga harus belajar bagaimana kita dengan lingkungan pergaulan kita. Karena itu Rasul Paulus mengatakan bahwa pergaulan yang buruk mempengaruhi kelakuan yang baik. Nah, sehingga saudara-saudara, saya juga mengajak kita untuk belajar di sini bahwa kita harus sendiri juga mengetahui, kita sendiri juga harus sadar tentang keadaan hati kita, atau kita mampu atau tidak bertahan terhadap perilaku orang-orang yang curang. Ketika kita bergaul dengan orang-orang yang kita tahu curang, apakah kita bisa bertahan? Atau kita mampu bertahan dengan orang-orang yang kelakuannya tidak baik? Misalnya kita bilang, oke, saya mau bersama-sama atau saya mau menjadi teman dari orang ini supaya saya tolong orang ini menjadi baik seperti saya. Kita juga harus tahu kemampuan kita di bagian-bagian ini, sehingga ketika kita bergaul, pergaulan itu juga kita harus seleksi pergaulan kita. Mungkin orang akan bilang, orang ini sombong, tidak mau bergaul dengan kita, tidak mau berteman. Tapi saudara, kalau saudara terus bergaul dengan orang yang perilakunya terus-menerus menjadi kebiasaan dalam melakukan hal curang, maka hati-hati, karena bisa jadi saudara akan merasa nyaman dalam pergaulan itu, lalu kemudian ikut menjadi orang yang menyetujui kecurangan. Nah, kita belajar bagian ini kemarin di kitab Mazmur pasal 36 tentang orang yang melicinkan segala usaha atau membenarkan, atau bahasa saudara kita di sebelah mengatakan menghalalkan segala cara untuk memperoleh kenyamanan, kesenangan di dalam hidupnya. Nah, karena itu hati-hati dengan pergaulan kita juga. Kalau saudara bergaul dengan lingkungan yang terus melakukan hal baik, percaya saudara akan dipengaruhi menjadi orang yang baik. Tapi kalau saudara bergaul dengan lingkungan yang curang dan saudara merasa nyaman, lama-lama saudara juga akan menjadi orang yang belajar melakukan hal kecurangan karena itu nyaman bagi saudara. Karena itu jagalah pergaulan dan jagalah hati. Nah, jagalah hati dengan segala kewaspadaan, supaya dari dalam hati kita yang akan memancarkan kehidupan itu
kita kemudian benar-benar menjadi orang yang tidak fasik. Sebab itu tadi di ayat 8 dia mengatakan sebab kejahatan akan juga membuat atau membawa kepada kejahatan. Marah akan membawa kepada kejahatan. Nah, saya secara sederhana berpikir tentang marah yang membawa kepada kejahatan yang mungkin tidak terlalu besar. Kalau marah yang membawa kepada kejahatan yang besar itu berkelahi dengan saudara, tapi saya belajar sendiri dalam diri saya. Karena di setiap kita ada karakter-karakter tertentu dan kebanyakan kita selalu bilang, aduh saya ini paling susah sekali tahan emosi. Saya paling susah sekali tahan marah. Saya mau cepat-cepat marah. Lalu kalau kita setelah itu kita bilang kalau saya sudah marah baru saya merasa tenang. Ternyata kalau kita marah itu akan menghasilkan kejahatan. Di bagian ini yang saya coba refleksi secara sederhana, itu marah yang menghasilkan kejahatan. Misalnya saya juga punya karakter emosional yang terus saya berjuang supaya Tuhan tolong sampai itu tidak menjadi bagian yang merupakan habit atau kebiasaan atau cara hidup saya. Jadi saya berjuang itu dan saya menemukan benar apa yang dikatakan oleh bagian ini tentang marah akan menimbulkan kejahatan. Saya marah sama anak yang tua, marah terus menerus marah karena perilaku anak, dan satu waktu saya benar-benar marah yang sudah tidak bisa tahan dan mau lakukan tindakan, dan saya pukul anak ini. Saya pukul sampai benar-benar hampir pingsan dan tidak bernapas. Lalu saya takut, anak ini jangan sampai mati. Lalu kemudian ini waktu baca bagian ini saya terus sadar memang saya sudah bertobat. Ya, itu bagian dalam pertolongan Tuhan yang pelan-pelan, karena itu tadi bahwa anak itu kemudian merasa bahwa saya benar-benar melakukan hal yang jahat terhadapnya, dan itu memang jahat. Nah, saudara-saudara, itu sederhana sekali tentang marah itu membawa kepada kejahatan. Jadi mari kita belajar dari bagian ini bagaimana sikap kita orang percaya terhadap keberhasilan, kesuksesan, kekayaan yang diperoleh oleh orang-orang atau mereka yang memperoleh dengan cara licik, cara jahat, curang, memuluskan, melicinkan supaya memperoleh hal-hal yang mereka mau. Jangan kita marah, itu nasihatnya. Jangan kita iri hati kepada orang-orang seperti itu, karena ketika kita marah, justru itu akan kembali kepada kita, dan pasti itu akan menjadi kejahatan yang kita tidak pikirkan, karena kemarahan kita itu, iri hati kita itu membuat kita menjadi orang yang tidak baik juga. Nah, itu bagian yang kita belajar di bagian pertama. Bagian yang kedua yang saya temukan pada kitab Mazmur pasal 37, yaitu saya memberi bagian kedua ini dengan judul apa yang dibuat dan dikerjakan dengan cara jahat, licik, curang, tidak baik, akibat buruknya akan ada. Nah, jadi kalau tadi jangan marah, bagaimana sikap kita, maka bagian yang kedua adalah sebab apa yang dibuat, dikerjakan, diperoleh dengan cara-cara jahat, cara-cara licik, cara-cara curang, cara-cara tidak baik, cara-cara yang pokoknya jahat, itu pasti akan ada akibat buruknya. Entah kapan pasti akan ada akibat buruknya. Yang seringkali dalam bahasa sederhana kita bilang nanti ada uang kembalinya. Jadi tidak usah iri hati terhadap orang-orang jahat, tidak usah cemburu terhadap orang-orang yang punya banyak kekayaan karena korupsi atau karena curang, karena satu waktu tertentu mereka akan mendapat hasil baliknya yang kita bilang kau dapat uang kembali, itu sudah. Nah, itu bagian yang kedua. Mari kita lihat di bagian ini hampir di seluruh ayat dituliskan, tapi saya ingin mengajak kita untuk lihat bagian yang kedua ini, dan itu tidak menjadi pokok untuk kita pikirkan karena kita semua adalah orang-orang yang belajar untuk tidak iri hati. Kita bukan orang-orang yang sedang melakukan kecurangan, kita bukan orang-orang yang sedang melicinkan jalan untuk mendapat apa yang kita mau. Kita bukan orang-orang yang sedang mau rampas hak orang lain, kekayaan orang lain, mengambil hak milik orang lain. Tapi kita adalah orang-orang yang mau melakukan hal-hal baik. Tapi mari kita lihat apa yang akan diterima oleh orang-orang yang melakukan kefasikan. Nah, di ayat 2 dikatakan bahwa mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Entah kapan
Tapi perhatikan, mereka pasti akan satu waktu mendapat hal yang mereka lakukan akibat dari apa yang mereka lakukan. Lalu di ayat 20 kita lihat, sesungguhnya orang-orang fasik akan binasa. Musuh Tuhan seperti keindahan padang rumput, mereka habis lenyap bagaikan asap. Nah saudara, memang kita lihat di ayat-ayat 14, ayat 15, ayat 17, tetapi di bagian ini ayat 20 itu bagi saya seperti kesimpulan dari apa yang kita lihat dikatakan oleh sang pemazmur sebagai akibat terhadap orang-orang yang memperoleh sesuatu atau yang mendapat sukses tadi, yang berhasil tadi dengan cara-cara yang tidak baik. Dengan cara-cara yang tidak baik, mereka pasti akan lenyap, mereka pasti akan binasa. Dan semua itu hanya bersifat sementara, semua itu hanya bersifat fana. Nah kalau kita lihat misalnya contoh di Indonesia ya kita ikuti masalah kasus Sambo yang kaya raya, semua sekarang habis lenyap. Lalu kita lihat lagi kasus di Mario dengan pacarnya Nona Agnes itu, yang kemudian berakibat kepada keluarga Mario secara utuh, bapak, mama dan semua sekarang, dan berakibat langsung kepada semua yang terhubung di Kementerian Pajak itu. Dan ini yang kita lihat sekarang, bahwa inilah bukti dari orang-orang yang memperoleh kekayaan dari cara curang. Saya juga belajar melihat di lingkungan hidup kebanyakan kita secara khusus di jemaat-jemaat yang saya layani dan lingkungan sosial pada umumnya, bahwa hampir-hampir keturunan dari orang-orang yang berhasil sukses saat tertentu itu, mereka kemudian anak cucu mereka itu seperti tidak mengalami sukses. Anak cucu mereka seperti mengalami situasi yang parah, situasi menyedihkan, bahkan hidup anak cucu mereka itu kacau. Nah ini kita bisa lihat kemungkinan besar orang tua mereka memperoleh apa saja yang mereka miliki waktu itu, waktu kejayaan mereka, waktu kesuksesan mereka, dengan cara-cara licik, dengan cara-cara jahat, dengan cara-cara curang, sehingga itu menurun kepada anak cucu mereka dan kehidupan mereka menjadi kacau. Nah saudara, ini saya juga belajar bahwa kita harus ingat Allah kita itu adalah Allah yang setia terhadap perjanjiannya, Allah yang memberkati mereka yang mengasihi Dia, dan Allah yang mengutuk mereka yang membenci Dia. Nah ini terdapat di dalam hukum Tuhan. Akulah Tuhan Allahmu yang membalaskan kesalahan bapa kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku, tetapi yang menaruh belas kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku. Nah karena itu saudara-saudara, saya perhatikan bahwa kemungkinan inilah maksud dari firman ini, bahwa mereka yang memperoleh kesuksesan, mereka yang memperoleh kekayaan, mereka yang memperoleh keberhasilan dengan cara-cara licik, satu waktu mereka akan jatuh. Kalau bukan dia, pasti anak cucunya akan mengalami bagian ini. Karena itu tadi di ayat yang kedua dikatakan bahwa mereka akan segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Mereka akan hilang lenyap. Di ayat yang ke-20 bahwa sesungguhnya orang-orang fasik akan binasa, dan musuh Tuhan seperti keindahan padang rumput. Jadi ingat bahwa perilaku kefasikan, perilaku kejahatan, kecurangan itu benar-benar akan menjadi musuh Tuhan. Nah, dalam satu cerita saya dengan seseorang yang memberi dukungan atau yang selalu mensupport saya, ada pengalaman saya. Kebetulan saya beberapa waktu kemarin, tahun lalu, dalam kepercayaan gereja menjabat sebagai ketua pada klasis Sentani. Dan setelah turun dari jabatan itu, ada satu cerita yang kemudian menjadi cerita yang menarik bagi beberapa orang, yaitu di setiap orang atau pejabat-pejabat sebelum saya itu kalau turun dari jabatan, mereka bawa sesuatu sebagai hasil atau sebagai penghargaan, yaitu mobil. Nah kebetulan waktu saya menjabat sebagai ketua klasis, saya
pakai mobil pejabat ketua tuh, mobil pejabat ketua. Lalu beberapa orang bilang, ibu ketua, ibu pendeta kenapa tidak ambil mobil itu sebagai penghargaan? Lalu saya bilang begini, mobil dan semua harta itu sifatnya sementara. Lalu kemudian saya tahu bahwa itu bukan milik saya, itu bukan milik Nelin Cewanma, itu milik ketua klasis. Karena itu kalau saya turun dari jabatan ketua klasis, saya adalah Nelin Cewanma. Lalu mereka bilang, ya tapi itu kan penghargaan. Oke, itu bagi orang yang berpikir seperti itu. Tapi bagi saya, itu bukan milik saya. Dan saya akan dihargai oleh Tuhan dengan cara yang betul-betul merupakan hak saya. Karena itu saya tidak akan bawa mobil itu yang pertama. Dan hal lain. Yang kedua adalah, saya belajar begini, seperti bagian ini. Bahwa berkat bagi saya bukan diperuntukkan bagi saya, tapi berkat untuk saya adalah berlangsung bagi anak cucu saya. Karena itu saya harus jujur, saya harus tulus, dan saya harus jalan di jalan yang benar. Karena saya tahu bahwa ini bukan milik saya pribadi, tapi ini milik jabatan. Karena itu kalau itu milik jabatan, maka saya tidak boleh mengambil sesuatu yang bukan milik jabatan kalau saya tidak menjabat pada jabatan itu. Karena itu hasil dari jabatan sehingga saya dapat. Sebab Tuhan akan marah. Karena itu saya kembali ke Mazmur 36 tadi. Jangan menghalalkan segala cara untuk mengambil sesuatu, untuk mendapatkan sesuatu yang bukan milikmu. Sebab Tuhan akan menutupi jalan berkat bagi anak cucu kita ketika kita menutup jalan itu. Dan Tuhan akan memberkati anak cucu kita ketika jalan itu terbuka. Saya juga belajar ini dari orang tua saya. Bapak saya adalah orang tua yang secara ekonomi sangat, kita katakan sangat miskin atau miskin. Tetapi bapak saya bilang begini, jangan pernah ambil uang 1.000 yang bukan milikmu untuk menutupi 100.000 yang Tuhan sediakan bagi anak cucumu. Dan saya bisa menyaksikan, kami menyaksikan bahwa keluarga kami, anak cucu kami diberkati oleh Tuhan. Kenapa bapak saya kasih nasihat seperti ini? Karena ia bekerja untuk melayani orang-orang yang mampu. Sehingga dia bilang begini, kalau nanti di bahasa kami orang Papua, kalau nanti kau kerja atau kau tinggal atau pergi di orang yang kaya, yang punya banyak harta, uang dan seterusnya, lalu lihat sesuatu ada di depanmu, jangan ambil. Apa yang bukan milikmu tidak boleh ambil. Nah, inilah maksudnya. Karena kita iri terhadap orang yang curang, kita iri terhadap orang yang mempunyai jabatan dengan cara yang salah, kita iri terhadap marah dengan orang yang jadi kaya dengan cara korupsi, ambil untung sana, ambil untung sini. Lalu kita iri hati itu mendorong kita menjadi marah, dan kemarahan itu bisa mendorong kita juga melakukan hal-hal yang salah. Karena itu saudara-saudara, ingat, jangan benar-benar terganggu dengan kesuksesan orang di sekeliling kita. Jangan terganggu dengan kekayaan orang di sekeliling kita. Bagi kita ibu-ibu, jangan lihat ibu-ibu dan istri-istri dari temanmu pakai tas branded, lalu kita juga mau pakai tas branded. Kita lihat teman kita itu glowing, lalu kita juga mau glowing. Kita iri terhadap hal-hal, lalu kita mau sama seperti itu. Dan ayat yang ke-8 bilang secara tidak langsung kita juga akan melakukan kejahatan. Tapi ingat sekali lagi bahwa semua yang diperoleh secara instan, semua yang diperoleh dengan cara yang salah tidak akan bertahan. Jadi ibu bapa, ingat baik-baik, jika ibu bapa mau keturunanmu diberkati oleh Tuhan, maka saudara harus menyalipkan keinginan-keinginan daging untuk memperoleh hal-hal dunia ini dengan cara yang salah. Sekali lagi, karena jangan sampai anak cucu kita, anak cucu saudara menanggung kesalahan, menanggung nafsu, menanggung egois, menanggung semua keinginan daging dari saudara yang hari ini mau enak-enak, mau menikmati segala sesuatu. Itu bagian yang kedua. Bagian yang ketiga yang mau kita lihat dari Mazmur 37. Di bagian yang ketiga saya memberi judul kekuatan bagi orang yang mau hidup benar.
di dalam Tuhan. Kekuatan bagi orang yang mau hidup benar. Di tengah situasi yang tadi kita sudah pelajari, di tengah situasi kelicikan, kecurangan, kejahatan yang dilakukan untuk memperoleh sukses, bahagia, ini dan itu secara dunia, bagi orang-orang yang hidup jujur, hidup benar, mari kita lihat apa yang Tuhan percaya, apa yang Tuhan beri. Kekuatan bagi orang yang mau hidup benar, percaya kepada Tuhan dan lakukan yang baik. Nah, ini dia. Saya mulai mencatat bagian itu di ayat yang ke-7, di ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7. Ini dia, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Nah, saudara-saudara, ketika saudara ada dalam situasi mendapati atau saudara lihat bahwa orang lain melakukan kecurangan, ya, saya kasih contoh di situasi saat ini, orang curang sehingga sebenarnya posisi jabatan yang merupakan hak dari saudara itu dirampas. Jangan takut, serahkan bagian itu kepada Tuhan. Ini ayat 5 bilang, dan percayalah Tuhan akan bertindak. Nah, apakah tindakan Tuhan itu kemudian Tuhan akan kasih untuk saudara jabatan yang sama kah? Karena misalnya itu hak saudara tapi kemudian dirampas oleh orang lain dengan cara curang? Bukan. Tuhan akan bertindak memberi bagi saudara. Di ayat yang ke-6 ia katakan, ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Bagus sekali bagian ini. Kebenaran dan hak, itu yang kita perlukan. Apakah kebenaran dan hak itu memperoleh status dan jabatan yang sama? Bukan. Kebenaran dan hak adalah kebenaran di dalam hati tentang apa yang sedang terjadi, bahwa saudara benar. Meskipun saudara tidak memperoleh posisi, jabatan, harta, semua yang seharusnya adalah milik saudara karena orang telah merampas dengan kecurangan, salah yang salah, cara yang salah dan licik macam-macam, tetapi kebenaran tetap adalah milik saudara. Dan ada nasihat bijak yang mengatakan bahwa kalau kebenaran dan kecurangan itu diumpamakan seperti olahraga lari, maka kecurangan itu adalah gaya sprint. Nah, kembali lagi kita pastikan tadi akan selesai sampai dengan cepat, berakhir dengan cepat. Tetapi kebenaran itu merupakan gaya lari maraton, karena pelan tapi pasti akan sampai juga itu. Sehingga kebenaran itu akan dimunculkan seperti matahari. Entah mendung, hujan, tapi matahari tetap akan muncul. Dan itu kebenaran. Karena itu saudara-saudara, ini kekuatan bagi orang-orang yang mau hidup jujur, yang mau hidup benar, percaya kepada Tuhan dan melakukan hal yang baik. Lalu ia memberi kekuatan, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Orang-orang yang benar itu datang terus kepada Tuhan, ada di depan Tuhan untuk memperoleh kebenaran, untuk kuat dalam kebenaran, untuk bertahan dalam kebenaran. Sebab sakit hati dan panas hati, sakit hati dan marah akan menimbulkan kejahatan yang kembali lagi kepada saudara. Sehingga saudara yang baik itu Tuhan kasih nasihat, bagian ini kasih nasihat supaya kita tetap ada di dalam bagian itu. Kita tetap bertahan di bagian menjadi orang benar. Jadi jangan terpengaruh dengan situasi yang fasik, licik, salah, curang. Lalu saudara juga mungkin mengatakan saya juga bisa. Tapi ayat ini mengatakan berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Berdiam diri itu bukan tenang, tapi merenung, menyerahkan dan ada bersama dengan Tuhan. Nah, itu bagian yang kita temukan di ayat ini, ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Dan ayat 23 sampai dengan 26, mari kita lihat apa kekuatan bagi orang-orang yang mau hidup benar, percaya kepada Tuhan dan lakukan hal yang baik. Nah, kita temukan di ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-26. Bagus sekali. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Nah, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang benar yang hidupnya berkenan kepadanya. Saya berpikir bahwa kalau kita melihat bagian ini dengan pengalaman hidup orang-orang benar, ya kembali lagi ke orang curang di bagian atas.
kelihatan orang-orang yang benar itu selalu kalah. Orang-orang yang benar itu seperti selalu kekurangan secara materi. Kelihatan orang-orang yang benar itu selalu tidak mendapat untung. Dan kalau kita lihat apa yang dimaksudkan oleh pemazmur dengan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang benar, itu berarti kita percaya bahwa orang yang benar memang sudah ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi orang yang mengalah, jangan terlalu ambisi. Nah, itu orang benar. Jadi kalau kemudian akibatnya adalah saudara tidak mendapatkan kekayaan atau tidak mendapatkan jabatan atau tidak mendapatkan sesuatu yang kelihatan harus menjadi milik saudara, maka sebenarnya itulah yang sudah ditentukan oleh Tuhan bagimu. Karena Tuhan menetapkan langkahmu sebagai orang yang benar. Itulah yang saya pelajari. Sehingga menurut saya orang-orang benar itu punya hati yang sangat luas, punya hati yang sangat besar. Dan orang-orang benar memang tidak akan dikuasai oleh iri hati. Orang-orang benar tidak akan dikuasai oleh kejahatan. Orang-orang benar tidak akan dikuasai oleh keserakahan. Karena dia tahu bahwa di jalan hidupnya Tuhan sudah menentukan bagi dia untuk jangan serakah dan tidak akan miliki ini dan itu, karena ia adalah orang yang benar. Dan kebaikan-kebaikan itu telah ditentukan oleh Allah bagi orang-orang benar, dan ia mau supaya orang-orang benar itu hidup di dalam kebaikan-kebaikan itu. Rasul Paulus menulis itu dalam surat Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10, bahwa Tuhan telah menetapkan kebaikan-kebaikan sebelumnya dan ia mau supaya kita hidup di dalam kebaikan-kebaikan itu. Jadi kalau kemudian kita sepakat bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang benar yang hidupnya berkenan kepadanya, maka saudara harus menerima dan setuju dan berbesar hati dengan keadaan saudara yang melakukan kebenaran tetapi kemudian seperti tidak berhasil, yang melakukan kebenaran tapi seperti dicurangi. Nah itu karena memang demikianlah Tuhan telah menentukan langkahmu sebagai orang yang benar. Nah karena itu di ayat yang ke-24 dia mengatakan apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak. Nah saudara, ini yang saya kemudian hubungkan dengan tadi. Kalau orang benar itu kemudian kita bilang ada orang benar tapi disikut terus dia jatuh, atau digate terus dia jatuh, dilengsarkan dan seterusnya dengan cara-cara licik, cara-cara tidak benar oleh mereka yang melakukan hal-hal yang cara tidak benar. Kalau orang itu jatuh karena ketidakbenaran orang lain, karena kecurangan orang lain, kelicikan orang lain, perhatikan, dia tidak akan jatuh sampai tergeletak. Sebab jaminannya adalah tangan Tuhan akan menopangnya. Dan penopangan Tuhan itu kelihatan dalam kebenaran yang tadi saya katakan. Bahwa kebenaran itu larinya pelan seperti lari maraton, tapi ia pasti tetap akan sampai pada tujuannya. Kebenaran itu seperti fajar pagi hari, seperti sinar matahari yang memancar tepat pada waktunya. Meskipun pagi hari itu ada guntur kilat hujan badai, tapi ia tetap akan muncul sebagai terang, karena ia adalah kebenaran. Nah itu hebat sekali. Dahulu aku muda, sekarang aku telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Nah ini dia, seperti yang tadi saya katakan saudara, bahwa orang fasik, orang yang memperoleh kekayaan, orang yang memperoleh kejayaan, orang yang berhasil, orang yang sukses dengan cara yang curang, cara yang licik, cara yang jahat, Alkitab sendiri mengatakan pada bagian ini bahwa mereka itu seperti rumput saja, seperti bunga saja, akan hilang lenyap dan tidak akan ada untuk selama-lamanya. Mereka itu di ayat 20 dikatakan akan habis lenyap bagaikan asap. Tetapi orang benar itu seperti tadi saya katakan, anak cucunya tidak akan meminta-minta. Ini dia. Ingat bagian ini seperti juga yang saya sampaikan tadi, bahwa janji Tuhan, berkat Tuhan berlangsung turun-temurun.
Karena itu opa jangan bikin salah. Jangan sampai opa sudah meninggal, lalu waktu cucu sengsara keadaan anak cucu tidak baik, padahal mereka berjuang hidup baik, lalu mereka pikir ini apa yang salah dengan hidup kami sehingga kami sudah berjuang baik tapi kami kelihatan seperti tidak baik saja. Ya karena dulu opa sudah senang-senang dengan korupsi, opa sudah licik terhadap orang lain, opa sudah curang untuk ini dan itu, bapamu juga, mamamu juga sudah melakukan hal-hal licik, jahat dan seterusnya. Jadi sekarang kamu menjadi orang yang baik, tapi kemudian terima akibat perbuatan dari pendahulumu. Ini Alkitab yang bilang. Karena itu Sang Pemazmur mengatakan bahwa untuk orang-orang benar itu Tuhan tidak akan meninggalkan mereka. Anak cucu mereka tidak akan menjadi peminta-minta. Meskipun mungkin hanya makan nasi saja, tapi mereka tidak menjadi pengemis. Sebab apa? Sebab tangan Tuhan menopang mereka. Dan itulah yang dikatakan bahwa Allah itu memberkati dan mengutuk keturunan yang ketiga keempat dari orang-orang yang melakukan kejahatan, menerima akibatnya. Nah karena itu saudara-saudara, biasanya juga kita kasih nasihat bagi semua orang, entahlah orang baik yang kelihatan di depan, tapi mungkin ada sesuatu yang dia sembunyi simpan di belakang. Lebih baik bertobat sebelum waktu meninggal, atau hari-hari kita anggaplah bahwa hari ini saya cukup hidup sampai hari ini dan siapa tahu sebentar malam saya akan meninggal, maka segeralah bertobat supaya jangan dosamu itu menjadi akibat bagi anak cucu. Kalau sudah melakukan kecurangan, segera juga bertobat, minta ampun pada Tuhan supaya dosamu itu juga jangan menjadi air yang mengalir bagi anak cucu dalam air kabur, air yang tidak jelas, air yang bawa bencana, tapi biarlah menjadi air kehidupan bagi anak cucumu. Nah itu ayat 25. Dan kebaikan dari orang yang benar itu, yang percaya kepada Tuhan. Perhatikan ayat 26. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Saya juga belajar ya, bahwa kebanyakan orang yang bermurah hati ini berhubungan dengan berbahagialah orang yang murah hatinya, karena ia akan beroleh kemurahan. Anak cucu mendapat berkat, anak cucu mendapat kutuk juga dari hasil perbuatan leluhurnya, orang tuanya, opa omanya, kakek neneknya, tete neneknya. Itu yang kelihatan pada bagian ini. Dan orang-orang yang baik itu, di bagian ini mereka adalah orang-orang yang penuh dengan belas kasihan, orang-orang yang tidak pelit. Nah kita juga bisa perhatikan ya, di hidup sosial kita, ada orang yang kaya raya, tapi pelitnya minta ampun. Ya karena mungkin mereka mendapat hasil itu dengan cara-cara yang penuh dengan kekhawatiran, ketakutan, cara licik tadi, sehingga waktu sudah dapat takut hal-hal itu hilang, sehingga orang-orang seperti ini juga sulit untuk menolong orang lain. Nah memang saya terus berpikir begini, kalau orang kaya misalnya dia kan punya banyak tanggungan. Kalau misal dulu cuma pakai listrik 500.000 karena pemakaian sedikit, sekarang bisa pakai bayar listrik sampai sekian juta, misalnya 5 juta, sekian juta, karena pemakaian semakin banyak, dia semakin kaya, semakin banyak kebutuhan. Jadi kalau orang tidak ada uang, kebutuhannya sedikit. Kalau uang sudah ada, langsung mau ini, mau itu. Bukan kebutuhan, tapi kemauan. Jadi semakin kaya, kemauan, keinginan semakin banyak. Jadi kebutuhan, jadi kelihatan juga peluang untuk kebutuhan sendiri. Sehingga waktu orang mau menolong orang lain, kelihatan susah. Sehingga kita biasa bilang, orang itu banyak uang, orang itu kaya, orang itu sukses, tapi pelit sekali. Atau berhutang di mana-mana juga. Nah berbeda dengan orang yang kelihatan sederhana, tapi penuh dengan belas kasih, karena mungkin bagi dia ya sudahlah, apa yang kita dapat hari ini, mari kita makan sama-sama, kita bagi sama-sama, hidup sama-sama, supaya kita akan dapat bagian itu menjadi berkat bagi kita, dan itu anak cucunya menjadi berkat. Nah bagian ini bicara tentang memberi pinjaman. Di beberapa kesempatan dalam Mazmur-Mazmur sebelumnya saya bicara juga tentang pinjaman. Nah pinjaman itu sekarang menjadi bumerang, artinya begini. Kalau kita tidak memberi pinjaman, di sini kita dikatakan sebagai orang yang tidak baik karena tidak memberi pinjaman. Tapi kalau kita beri pinjaman, nah orang kemudian tidak mengganti, atau orang tidak ganti apa yang kita kasih. Jadi kita biasa bilang,
kalau orang meminjam itu mereka benar-benar jadi pengemis waktu pinjam uang. Contohnya uang. Waktu pinjam uang itu mereka seperti pengemis. Tapi ketika kita minta balik, kitalah yang menjadi pengemis. Jadi kemudian saya kasih nasihat begini. Kalau orang meminjam sesuatu pada kita, misalnya uang, kalau dia pinjam uang 2 juta misalnya, maka kita kalau tidak bisa kasih pinjam, jujur saja bahwa saya tidak bisa kasih pinjam. Tapi saya hanya bisa tolong 200.000 saja. Saudara tahu orang lain juga tolong 200, orang juga tolong seperti apa yang kita mau, lalu kemudian bisa kasih pinjaman. Nah, jadi itu bagian yang kita bisa pelajari sehingga kita tidak mengalami atau tidak membuat bumerang sendiri. Kasih pinjam tapi kemudian nanti waktu tidak dikembalikan kita marah. Dan kita kemudian melakukan kejahatan karena kita sudah kasih pinjam lalu menuntut atau meminta kembalinya. Dan dia juga yang janji akan ganti tapi tidak ganti-ganti juga. Sehingga kita tetap melakukan kebaikan dengan cara bahwa oke, saya tidak kasih pinjam sesuai dengan yang saudara pinjam sekian juta, tapi saya hanya tolong saja. Yang saya tolong seperti ini tidak perlu diganti karena itu bukan pinjaman. Sehingga nyaman di dia, nyaman di kita dan tidak menjadi bumerang untuk kita. Nah, itu bagian yang kita pelajari. Dan yang terakhir, saudara-saudara, bagian yang terakhir tentang apa yang kita belajar pada kitab Mazmur pasal yang ke-37 di bagian keempat. Di bagian yang keempat ini saya tambahkan sebenarnya ke bagian yang ketiga tadi, tapi lebih khusus lagi untuk apa yang harus kita lakukan. Tadi itu adalah jaminan kekuatan bagi orang-orang percaya, jaminan kekuatan bagi orang yang mau melakukan kebaikan. Tetapi bagian yang keempat ini lebih spesifik, lebih khusus lagi tentang apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang benar. Nah, mari kita lihat, saya menemukan di ayat 16. Di ayat 16 menjadi nasihat bagi nasihat untuk jangan iri hati terhadap orang yang memperoleh sukses dan segala macam dengan hal-hal yang salah tadi. Karena itu perhatikan. Ayat 16 katakan lebih baik yang sedikit pada orang benar daripada yang berlimpah-limpah pada orang fasik. Nah, itu tadi. Jadi lebih baik sedikit tapi kita mendapat dengan cara yang benar. Lebih baik lambat tapi itu benar. Lebih baik tidak mendapat hal-hal yang kita tahu salah, yang tidak boleh kita dapat dengan cara yang benar, daripada dapat dengan cara yang licik, cara yang salah, cara yang licin. Nah, itu nasihat di ayat 26. Nasihat di ayat 27. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Jadi di ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-27 itu sama. Berusahalah untuk jauhi yang jahat. Karena itu tadi saya katakan, perhatikan juga lingkungan pergaulan saudara. Kalau lingkungan pergaulan saudara tahu bahwa lingkungan ini sudah tidak baik, lingkungan ini seperti, oh ini sudah banyak hal yang tidak baik yang saya lihat, maka jauhilah tempat itu, jauhilah pergaulan itu. Meskipun saudara nanti kemudian seperti dapat pada hal yang ke ayat 16. Lebih baik sedikit, lebih baik tidak dapat daripada dapat dan kemudian itu dengan cara jahat. Karena itu jauhilah hal yang jahat dan tetap tinggal kalau kita mau, dan lakukanlah hal yang baik. Di ayat yang ke-30, 34 dan 37 ini yang kita lihat. Ucapkanlah selalu hikmat dan katakanlah kebenaran seperti mengatakan hukum. Dan juga ayat 21, simpanlah Taurat Tuhan atau firman Tuhan selalu di dalam hati, karena dengan cara itu langkah-langkah saudara tidak akan goyah.